Shalom. Jangan pernah melepaskan damai sejahtera Tuhan Yesus dari hidup kita, karena itu yang memberikan kekuatan kita mengucap syukur tanpa batas. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Nya atas umat-Mu Selah. Saya yakin ketika kita banyak menghadapi masalah pergumulan, masa-masa pahit di hidup kita, ada sesuatu yang seringkali muncul di benak, pikiran, dan di hati kita, yaitu perasaan letih, lesu, perasaan-perasaan yang kemudian membuat kita mengalami takut, galau, dan khawatir luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Daud ketika dia menghadapi masalah-masalah yang sangat berat di hidup dia, kepahitan-kepahitan yang menimpa hidup dia. Dia tidak menjadi negatif, dia tidak menjadi buruk, tetapi dia memakai semua hal yang tidak baik, yang kepahitan itu menjadi satu sarana untuk dia memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau kita membaca di Mazmur pasal yang ketiga mulai ayat yang 1 sampai ayat 9 ini, Daud menaikkan puji-pujian dibagi menjadi 3 bagian yang penting. Bagian penting 1, bagian penting 2, bagian penting 3, dan yang paling unik adalah setiap kali dia menaikkan pujian di tengah-tengah masa pahit dia, itu selalu diakhiri dengan kata Selah. Setiap kali dia naikkan pujian lagi di bagian 2, diakhiri lagi dengan kata Selah. Juga demikian di bagian bait dia di bagian terakhir, itu selalu dikaitkan dan ditutup dengan dikunci kata Selah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan kata Selah. Selah itu merupakan sesuatu ungkapan yang kelihatannya tidak cukup menarik bagi kita, sederhana. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang Selah, di sana ada sesuatu pengertian yang sangat dalam sekali. Daud mengungkapkan semua kata-kata dia dalam pujian, dalam ratapan dia, dan semuanya ditutup dengan kata Selah. Apa artinya sebenarnya ungkapan kata Selah ini yang sedang diajarkan oleh Daud kepada kita semuanya? Apa sih sebenarnya makna yang paling dalam yang ingin diajarkan oleh para pembaca, oleh Daud ketika kita sedang membaca Mazmur pasal 3 ini yang berhubungan dengan kata Selah? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ketika kita belajar tentang Selah, Selah itu mengajarkan kepada kita untuk kita berhenti sejenak dan menata hidup kita sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, kata Selah itu dalam konteksnya itu pertama berhubungan dengan rambu-rambu atau hukum-hukum Tuhan. Jadi ketika Daud menaikkan pujian dia, dalam ratapan dia, di dalam rasa pahit dia menaikkan pujian itu semuanya, dan dia sedang mendidik diri dia. Dalam setiap pujian itu dia katakan Selah, artinya dia menata dan berhenti sejenak untuk hidup dia, mengoreksi dirinya, merefleksikan diri dia berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan. Ada apa dengan kehidupannya sampai kemudian kehidupannya menjadi pahit? Ada apa dengan kehidupannya sehingga refleksi yang kemudian terpantul segala sesuatunya seperti pahit? Maka Daud mulai menyelidikinya dari dalam diri dia, bukan dari luar. Daud menyelidiki tentang diri dia, Daud menyelidiki hati dia, Daud menyelidiki pikiran dia, Daud menyelidiki perilaku dia. Jangan-jangan semua masalah itu berhubungan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dia buat. Jangan-jangan masalah yang terjadi dalam hidup dia itu berhubungan bagaimana dia lebih domain penguasaan-penguasaan yang tidak baik, yaitu pemberontakan dia kepada rambu-rambu atau hukum-hukum Tuhan. Maka ketika Daud menaikkan ratapan dia dalam segala kepahitan di pujian dia diakhiri dengan Selah, di sana Daud sedang mendidik dirinya untuk mengoreksi dirinya, berhenti sejenak, jeda sejenak dari setiap masalah-masalah, dari setiap segala kepahitan, dari segala pergumulan-pergumulan berat, untuk berhenti sejenak, tidak berfokus kepada masalah itu, tetapi berfokus dari dalam diri dia, menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam pikiran, perilaku, hati dia, dan dia sesuaikan itu dengan hukum Allah. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia bisa mengalami masalah-masalah yang berat? Adakah kesalahan-kesalahan yang dia perbuat? Adakah pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan? Adakah kejahatan-kejahatan yang dia lakukan? Adakah dosa yang kemudian menimbulkan sakit hati? Dan adakah dosa yang membuat hati Allah itu didukakan? Adakah hati Allah begitu sangat mengalami kepedihan karena perilaku dia, perkataan dia, pikiran dia, dan banyak-banyak hal yang mungkin dia lakukan yang bertentangan dengan hukum Tuhan? Maka Selah mengajarkan lagi kepada kita semuanya untuk kita mengoreksi diri kita, berdiam diri sejenak, jeda sejenak, untuk kita inner healing di dalam diri kita, kemudian kita bercermin kepada kebenaran dan hukum-hukum Tuhan, supaya akhirnya kita tahu sumber akar masalah itu sendiri berasal dari mana, sehingga kita mengalami kepahitan. Jadi pemazmur sedang berkata kepada kita semuanya, ketika kita menghadapi masalah, Selah, berhenti dulu, stop dulu.
Sekarang bukan waktunya lagi kita berfokus kepada masalah. Mari kita berfokus, bercermin, mengoreksi. Kita mencermati diri kita. Sesuaikah hidup kita, sesuaikah pikiran kita, sesuaikah perilaku kita dengan hukum-hukum Allah? Stop! Kita jangan terlalu banyak memikirkan tentang masalah, tapi mari kita mematutkan diri kita dengan kebenaran firman Allah. Jangan-jangan setiap malah yang terjadi dalam hidup kita itu berhubungan dengan banyaknya dosa kejahatan yang kita lakukan. Maka Daud tidak berfokus kepada masalah-masalah atau kepahitan dia, tetapi dia berfokus bagaimana dia menjedakan diri dia beristirahat untuk dia mengoreksi diri dia dan merefleksikannya dari setiap kesalahan-kesalahan dia dalam pertobatan dia, dan bagaimana kemudian dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu dan berpaling kepada Tuhan Allah dia. Itu salah yang pertama. Yang kedua, apa sih yang sedang diajarkan oleh Daud ketika dia mengalami ratapan, mengalami kepedihan, mengalami kepahitan dalam hidup dia, kemudian dia menaikkan pujian dan diakhiri dengan sela? Bagian yang kedua ini sela mengajarkan kepada kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kedaulatan dan kebesaran Allah kita. Sela juga berhubungan dengan konteks liturgi. Ketika seseorang itu menaikkan puji-pujian dan kemudian ada waktu jeda. Setelah pujian dinaikkan, setelah tangan dinaikkan di atas, waktu itu kemudian adalah waktu jeda. Waktu jeda yang bagaimana? Waktu jeda kita tersungkur di hadapan Allah. Kita membungkuk dan kita sama juga dengan rata dengan tanah. Dahi kita, kemudian mulut kita sama dengan tanah. Itu merupakan satu tanda, Tuhan aku menyerah, Tuhan aku merendahkan diri, Tuhan aku tahu bahwa Engkau berkuasa, Tuhan aku tahu Engkau berdaulat, Tuhan tahu Engkau sangat besar sekali. Jadi ketika kita mengalami masalah-masalah, mari ambil waktu jeda kita, mari mengambil waktu istirahat bagi kita semuanya. Ambil waktu untuk kita memuji Tuhan, tangan terangkat ke atas kepada Tuhan, dan kemudian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Ratakan diri kita dengan tanah, menyadari bahwa Tuhan aku papa, Tuhan aku tidak punya kemampuan apapun juga. Tuhan aku ini adalah pribadi yang rendah, Tuhan aku ini adalah debu, Tuhan aku tidak punya arti apa-apa, Tuhan aku mengakui kedaulatan Engkau, Tuhan aku mengakui kebesaran-Mu, Tuhan aku mengakui betapa sucinya Engkau, betapa kudusnya Engkau, betapa besarnya Engkau. Dan waktu kita mengadah ke atas, tangan kita tengadah ke atas juga, dan waktu itu kemudian ada jeda, kemudian kita tersungkur di hadapan Tuhan, sujud sampai rata juga tubuh kita dengan tanah. Itu adalah satu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mengakui Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang kudus, Allah yang terhormat. Dan waktu kita merendahkan diri, kita sering berkata, Tuhan aku menyembah Engkau, Tuhan aku hormat kepada Engkau, Tuhan aku memuliakan Engkau, Tuhan Engkaulah adalah Rajaku, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku, pemilik aku semuanya. Tuhan aku ingin merendahkan diri di hadapan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Waktu kita mengalami masa pahit di hidup kita, itu bukan waktunya kita menyalahkan, tetapi waktu untuk kita jeda beristirahat, merendahkan diri total di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keagungan Tuhan. Kita takjub, kita menyadari bahwa kita itu debu, kita itu adalah cacing yang tidak punya makna apapun juga, masalah apapun juga. Kalau itu berada di dalam kedaulatan Allah yang besar, kedaulatan Raja kita, kedaulatan Allah yang begitu perkasa, maka tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita lakukan dalam masa-masa susah kita, pahit kita, pergumulan kita, adalah waktu kita harus melakukan sela, waktu di mana kita beristirahat, waktu di mana kita merendahkan diri, waktu di mana kita sujud di hadapan Allah, waktu di mana kita sama dengan tanah itu sendiri, dan kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita mutlak bergantung kepada kedaulatan Allah, kepada keperkasaan Allah, kepada Allah kita yang besar. Jadi sela yang kedua itu kita diajarkan untuk kita merendahkan diri kita, mengakui kedaulatan Allah kita. Jeda, jangan fokus kepada masalah kita. Jeda, ambil waktu untuk kita merendahkan diri. Jeda, untuk kita sujud di hadapan Allah dan mengakui kebesarannya, menguasai kebaikan Dia, mengakui tentang kehebatan Dia. Itu yang luar biasa. Nah, yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Daud ketika kita menghadapi masalah-masalah, kemudian kita harus mengangkat tangan, memuji Dia, dan ada waktu sela sedikit.
Yang ketiga, selah mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang mengukur iman kita, mengukur lagi, mengoreksi kedalaman iman kita, mengoreksi lagi kedalaman rohani kita, mengoreksi kadar kedalaman cinta kita kepada Tuhan, mengoreksi lagi kadar ketergantungan kita kepada Tuhan, mengoreksi lagi kadar perilaku kita, mengoreksi lagi hasil karya kita. Jadi selah itu berhubungan dengan kita mulai mengukur diri kita. Apa yang kita ukur? Ada iman di sana yang diukur, ada rohani yang diukur, ada perilaku yang diukur, ada kedalaman rohani yang diukur, ada kedalaman karya yang diukur, ada kedalaman cinta kasih kita kepada Tuhan, ada kedalaman pengabdian kita kepada Tuhan. Di sana yang diukur. Setiap kali kita menghadapi masa-masa pahit, setiap kali kita menghadapi masa sukar, setiap kali kita menghadapi masa-masa yang sering kali mungkin membuat kita takut, khawatir, itu bukan waktunya untuk kita fokus di situ, tapi itu waktunya untuk mengukur orang lagi, menata lagi. Apakah benar kualitas kita? Apakah benar kuantitas kita? Apakah benar isi itu semuanya benar-benar memiliki tingkat kualitas dan bobot yang benar-benar hebat luar biasa? Selah itu berarti salah. Dalam bahasa Ibrani berarti kalah. Artinya itu mengukur. Jadi kita mengukur karakter kita, kita mengukur iman kita, mengukur kasih kita kepada Tuhan, mengukur karya kita, mengukur kedalaman perilaku kita semua, mengukur juga pikiran-pikiran kita semuanya. Mari kita ukur. Pada waktu Raja Nebukadnezar dia mengadakan pesta luar biasa, di sana ada satu tulisan yang di dinding yang mengatakan, kamu ditimbang, kamu diukur, dan kamu tidak punya bobot, dan kamu tidak memiliki segala sesuatu yang dibanggakan. Hari ini, mari kita, di tengah-tengah masalah kita, itu adalah waktu untuk mengukur kita sendiri. Mengukur apakah kita memang punya bobot di hadapan Tuhan, apakah kita punya kualitas di hadapan Tuhan, apakah kita punya isi yang benar-benar bermutu di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang diukur dan segala sesuatunya ada isinya, ada bobotnya, ada kualitasnya, saya yakin masalah tidak akan menjungkir balikkan kita. Masalah akan berada di bawah kita. Kenapa? Karena kita punya bobot di atas masalah kita. Karena kita punya isi di atas masalah kita. Karena kita punya kualitas di atas masalah kita. Itu sebabnya Daud, daripada dia sibuk memikirkan tentang kepahitan dia, lebih baik dia mengadakan selah, mengukur dirinya, menimbang kualitas diri dia, supaya akhirnya bobot, kualitas, dan isi di dalam diri dia itu meningkat tajam, sehingga masalah tidak akan membuat dia terjerembab, tetapi masalah membuat dia kemudian memiliki kekuatan ekstra, prima bugar yang luar biasa. Itu yang ketiga. Yang terakhir, apa yang diajarkan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah, kepahitan, pergumulan yang berat, dan dinaikkan pujian-pujian, dan akhirnya ditutup dengan satu kunci kata selah. Yang keempat, selah mengajarkan kepada kita untuk kita menata hidup kita dalam level-level yang sangat tinggi. Nah, kata selah itu bukan hanya berhubungan dengan hukum Allah, bukan hanya berhubungan dengan liturgi, bukan hanya berhubungan dengan sebuah sistem matematika dalam ukuran, tetapi selah ternyata itu berhubungan juga dengan dunia pelayanan, secara khusus itu dengan dunia musik. Jadi ketika seseorang melakukan pujian, penyembahan, atau dia sedang menaikkan satu kor yang luar biasa hebat, ada waktu di mana orang itu melakukan apa yang dinamakan dengan selah, jeda, mengambil nafas, berhenti sebentar, mengambil nafas, menata nafas. Itu yang diterjemahkan sebagai diap salma. Nah, diap salma itu adalah ketika seseorang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kemudian dia harus menata sedikit waktu untuk menata nafas dia. Harus ada satu jeda, ada istirahat sebentar. Kenapa harus ada jeda? Karena dia harus mengangkat diafragma dia harus mengatur nafas dia di perut dia. Kenapa? Sebab dia harus overtone. Jadi, kalau kita bicara tentang selah yang berhubungan dengan musik, kita harus menata nafas kita, karena kita akan menaikkan satu pujian dengan kunci yang naik, kunci yang tinggi. Jadi kita naikkan suara yang tinggi, yang melengking, supaya kita bisa menghasilkan nada-nada suara yang indah, irama yang indah, lagu yang indah. Itu yang harus ada ketika kita akan naik atau overtone. Jadi selah itu mengajarkan lagi kepada kita semuanya, ada satu kesempatan untuk kita naik di jenjang yang tinggi, level yang tinggi. Tapi kita harus atur nafas kita
Kita harus atur rohani kita. Kita harus atur karakter kita. Kita harus atur pikiran kita. Kita harus atur juga kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Sebab untuk naik kita membutuhkan sebuah usaha yang kuat. Atur diafragma kita, atur kemudian perut kita, nafas kita, supaya jangan sampai akhirnya bunyi yang keluar itu fals. Jangan sampai kemudian kita tidak sinkron dengan kunci yang sedang dinaikkan. Jadi kita perlu selah, artinya kita harus menata nafas hidup kita harus menata pikiran kita, menata perasaan kita. Karena ada jenjang yang tinggi yang sedang akan kita naikkan, akan kita lantunkan, yang akan kita ikutin. Supaya irama yang indah itu mengiringi hidup kita, mengiringi pikiran kita, mengiringi perilaku kita, mengiringi perasaan kita. Ada overtone hidup, ada overtone next level, ada overtone berkat juga di dalam hidup kita semuanya. Tapi ada overtone kualitas perilaku kita semuanya. Itulah selah. Jadi mari kita melakukan selah di hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat kuat, masalah-masalah yang mungkin membuat kita pahit, masalah-masalah yang membuat kita kemudian menghadapi tekanan-tekanan yang cukup berat, mari kita serah. Selah berhubungan, yang terakhir itu berhubungan dengan pujian, nyanyian. Karena kita harus naik, kita harus menghasilkan satu nada irama yang bagus, tinggi, melengking, jelas kemudian, dan itu didengarkan begitu banyak orang, sehingga orang mendapatkan berkat ketika kita menaikkan suara yang sangat tinggi, pesannya sangat sangat jelas, lantang didengar, dan orang kemudian mendapatkan berkat dari situ. Selah menolong kita menemukan kekuatan untuk menjadikan sebuah kehidupan itu menjadi sebuah anak tangga, supaya kita bisa dinaik di next level, di tingkat-tingkat yang sangat tinggi. Jadi, mari kita belajar dari Daud. Ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup kita, ketika kita menghadapi pergumulan, rasa pahit, dan mungkin kita juga melantunkan satu ratapan-ratapan, ingat, di sana kita harus ada lakukan sesuatu yang dinamakan dengan selah. Di sana kita harus melakukan istirahat sejenak, mengoreksi diri kita sejenak. Apakah hidup kita sesuai dengan hukum Allah? Atau jangan-jangan semua masalah-masalah berhubungan dengan kejahatan dosa kita? Yang kedua, apakah itu berhubungan dengan sikap merendahkan diri kita dan kita mengakui kedaulatan Allah, kita ini adalah debu dan cacing? Dan yang ketiga, setelah mengajarkan lagi kepada kita untuk kita mengukur diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, menantapkan isi kita supaya sesuai dengan tuntutan dan standar Allah. Dan yang terakhir, setelah itu mengajarkan lagi untuk kita beristirahat dalam hidup kita, menata ulang supaya kita bisa naik lagi di next level atau di level-level yang sangat tinggi. Kiranya hari ini kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Jadi jangan pernah takut. Setiap kali menghadapi masalah, mari kita naikkan pujian dan lakukan selah, mengintrospeksi diri kita, beristirahat, dan kemudian membangun diri kita, dan kemudian meningkatkan kualitas kita. Kiranya hal ini mengukuhkan kita, menguatkan kita, dan terus tumbuh di dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tahu ada begitu banyak masalah-masalah yang sering akan menimpa kami. Tapi kami tahu ada di sana selah, di mana waktu-waktu kami untuk beristirahat, mengambil jeda, mengoreksi, mempertajam diri, meningkatkan diri kami, merendahkan diri kami, dan menaikkan level kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, mitra-mitra kami yang hari-hari ini usaha bisnis mereka terimbas akibat virus corona ini, sehingga mereka kekurangan modal atau transaksi jual beli mereka yang terhenti, dan produktivitas mereka yang tidak jalan, dan mereka harus menggaji karyawan-karyawan, sementara stok uang mereka, stok deposito mereka mungkin nol, bahkan mungkin juga minus. Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan kesabaran, Engkau memberikan sukacita, ucapan syukur, supaya mereka semuanya bisa mengatasi ini dengan cara-cara Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkualitas. Tuhan taruh hikmat pada mereka semuanya, supaya mereka semuanya bisa mencari solusi-solusi sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam instruksi-instruksi hidup mereka semuanya, supaya pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang bisa mengurai dan bisa menjadi keluar, dan akhirnya mereka bisa membangun sektor bisnis ekonomi mereka menjadi lebih kuat lagi. Memberkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan yang terjangkit virus corona. Tuhan memberkati supaya mereka dijamah oleh Tuhan Yesus dan mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Memberkati para dokter, memberkati juga suster dan cleaning service yang menangani di rumah sakit. Tuhan, Engkau campur tangan supaya mereka semuanya benar-benar Tuhan dilindungi, dijagai. Berkati para pakar-pakar virus supaya mereka Tuhan diberikan hikmat untuk
mencari dan menemukan antivirus untuk membunuh virus corona menjadi salah satu obat itu Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati pemerintahan kami, memberkati Presiden Jokowi, memberkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, memberkati Presiden kami, kekuatan kesehatan ekstra, memberkati juga dengan hati yang baik dan bening, pikiran yang baik dan bening, hikmat marifat takut akan Allah, sehingga dia bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar Tuhan membangun Indonesia itu dalam situasi sulit ini, supaya akhirnya dia diberikan hikmat Tuhan yang luar biasa sehingga mengurai masalah dan Indonesia bisa bangkit lagi di sektor ekonomi, di sektor bisnis manapun juga. Tuhan Engkau memberkati secara ajaib luar biasa. Tuhan memberkati kota kami, berkati bupati, berkati camat. Engkau memberkati Tuhan, supaya akhirnya kota kami juga kemudian menjadi kota yang dilawat oleh Tuhan. Engkau memberkati jemaat kami, gereja kami, berkati gereja kami dengan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan untuk operasional gereja. Kerinduan kami juga untuk bisa membeli tanah Tuhan, supaya kami juga bisa memiliki sebuah gedung. Tuhan Engkau campur tangan. Secara manusia kami tidak memiliki apapun juga, tapi kami percaya ketika Tuhan Engkau beracara di tengah-tengah gereja kami, Tuhan Engkau campur tangan. Memberkati jemaat kami yang memiliki pergumulan-pergumulan juga di bidang ekonomi, bidang kesehatan, juga di bidang-bidang apapun juga. Tuhan memberikan hikmat marifat dan Engkau menolong mereka semuanya. Tuhan memberkati juga masa depan anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah. Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya di masa-masa PSBB ini Tuhan, supaya mereka semuanya benar-benar menjadi pribadi yang tidak jenuh, menjadi stres, tetapi mereka mengisinya dengan sesuatu yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami, dan kami akan bagikan itu kepada orang-orang sehingga mereka menikmati kasih sayang Kristus Yesus lewat hidup kami, dan memberitakan Injil itu menjadi satu kesukaan kami, sehingga banyak orang kemudian menerima kabar baik dari Yesus, kabar baik yang menyelamatkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya, selalu kuat di dalam damai sejahtera Kristus yang sejati. Amin.